Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidas suhur, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan senantiasa kita maksimalkan untuk melakukan amal-amal soleh. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, ketika tidak ada lagi pertolongan yang bisa kita harapkan kecuali pertolongan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat narasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah golongan yang engkau maksud yang dirindukan oleh surganya Allah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, mengamalkan isi Al-Quran." Kita ketahui Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk itu kita jadikan momentum Ramadan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Barangkali bagda solat 5 waktu, 2 lembar, sebulan Ramadan kita sudah hatam sekali Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak mau membaca Al-Quran dengan dilipat gandakannya pahala oleh Allah, bagaimana mungkin di luar Ramadan kita akan membaca Al-Quran. Inilah golongan yang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah, wahifdzil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga tutur katanya, orang yang senantiasa tidak membicarakan aib orang lain, menjaga lisannya untuk senantiasa tidak berkata yang tidak baik. Maka golongan ini adalah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis Rasulullah katakan, selamatnya kita ini bagaimana kita mampu mengontrol lisan kita, bagaimana kita mampu menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, kul khairan aw liyasmut, kalau tidak mampu berkata yang baik maka diam. Inilah golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa berbagi. Kalau dalam konteks Ramadan, berbagi kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan atau berbagi kepada sesama. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita lihat di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan di jalan-jalan banyak orang yang berbagi. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Kemudian golongan yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah, wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa dirindukan oleh surganya Allah? Ternyata ketika masuk bulan Ramadan ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang tidak mau melaksanakan rukun Islam yang keempat ini. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita yang melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dirindukan oleh surganya Allah, puasa yang didasari oleh iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan,
imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini untuk senantiasa mengisi amal-amal soleh, karena disinilah kesempatan besar kita untuk melampaui timbangan amal kebaikan kita ketimbang amal keburukan kita. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi insan-insan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.